Oke, siap Bu untuk kita ke fokus yang ketiga ya Bu ya, yaitu penilaian pemetaan aset. Oke, proses penilaian pemetaan aset yang dilakukan nanti kita caranya diskusi. Saya akan beri diskusi panjenengan sama nanti saya minta perwakilan aktor 1 nanti yang saya nilai 2 itu jenengan sama aktor yang saya nilai yang jenengan libatkan dalam pemetaan aset dulu, mungkin seperti ada observasi dan seterusnya. Nah nanti itu proses penilaiannya, dan sekarang saya mulai dari diskusi dengan ibu dulu. Nanti setelah itu saya minta 1 perwakilan yang jenengan libatkan dalam pemetaan diskusi ya. Sekarang dengan dia ya. Oke. Gini Bu, siapa saja Bu aktor yang terlibat di dalam proses pemetaan aset yang Ibu lakukan? Ini Pak, beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk melakukan pemetaan aset. Terus aktor-aktor siapa yang terlibat dalam proses pemetaan aset ini, tentunya saya tidak lepas dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dari saya mengambil observasi dari 3 Provinsi Jawa. Kemudian juga saya melibatkan murid, orang tua, dan kami di sini. Oke, itu ya. Sekarang bagaimana Bu prosesnya setelah melibatkan itu tadi yang sebutkan kan, tentunya proses untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu bagaimana? Proses dalam saya mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, yang tentunya pertama saya mencoba untuk memahami 7 aset yang ada pada pembelajaran di modul 3. Pahami dulu, coba. Kemudian saya mencoba untuk berkoordinasi dengan teman guru, Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan sejawat untuk bagaimana pemetaan aset sebenarnya. Berarti memahami dulu, terus berkolaborasi, terus perlu penyampaian secara umum. Iya, itu apa cara penyampaian secara umum? Jadi saya mencoba untuk melakukan kayak forum diskusi untuk Bapak Ibu guru, kemudian Bapak sekolah-sekolah, bagaimana setelah saya melakukan diskusi, kemudian observasi dengan teman, kemudian saya lontarkan di forum yang lebih besar untuk saya menularkan yang saya ketahui untuk teman-teman semua. Itu forum diskusinya sudah dilakukan? Sudah dilakukan ya? Nanti kalau sudah dilakukan, nanti tolong dibuat dokumen aksinya nanti dengan yang forum diskusi itu yang kemarin saya pesan setelah pendampingan ibu yang 5 itu ya. Oke, bisa saja nanti ya Bu ya. Siapa Pak? Ya. Terus ini Bu, apa saja Bu kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Terkadang untuk pada saat pemahaman ini, terkadang saya masih sering berpikir bahwa aset ini berbasis kekurangan, berbasis masalah, gitu Pak. Kekurangan. Kendalanya itu berbasis masalah. Hanya itu saja. Terus kemudian masih kurangnya mengenai aset daerah, aset yang di luar eksternal sekolah Pak, itu yang terkadang saya masih kurang informasi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini pemanfaat, aset ini pemanfaatannya yang untuk sekolah yang dampaknya bagaimana ya? Oh itu ya kendala tantangan terus. Nah, oke. Tantangan dan kendalanya. Oh ada 3 tadi. Terus itu adalah kekurangan ya, atau ada masalah, kekurangan masalah di aset itu sendiri. Itu bagaimana cara mengatasinya, terus aset daerah tadi bagaimana cara mengatasinya, dan daya gunanya tadi. Ada 3 tadi, tolong disampaikan cara mengatasi atau solusinya. Untuk yang masih berpikir berbasis kekurangan, saya harus mulai belajar menggali bahwa ini adalah kekuatan, bukan kekurangan, sebuah kekuatan. Harus saya dalam diri saya bahwa ini adalah sebuah kekuatan. Dan kemudian yang kedua, untuk aset-aset daerah, saya mencoba melakukan
melakukan observasi, bertanya dengan komite, bertanya, melakukan pengamatan dari sekitar, mungkin bertanya dengan bapak ibu guru yang lebih senior dalam pemetaan aset daerah ini. yang tadi Yang ketiga, untuk daya gunanya saya untuk mencoba bahwa aset ini loh ternyata mencoba untuk meminta pendapat dari teman sejawat, aset ini manfaatnya yang lebih berguna kemana dan untuk apa dalam proses pembelajaran yang sepadan. Oke. Terus tentunya Ibu tadi kan sudah bisa kendalanya bisa teratasi sehingga bisa berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah. Perasaan Ibu gimana? Kalau sudah berhasil? Senang Pak, senang dan bangga bahwa ternyata saya bisa melakukan dari yang saya awalnya belum tahu, kemudian mulai belajar dan tahu dan ternyata bisa melakukan untuk yang lebih baik. Kemudian perasaan saya ini adalah tertantang, saya punya tantangan sendiri dalam diri saya bagaimana dalam pengelolaan aset ini saya bawa untuk dalam proses pembelajaran yang berdampak positif itu bagaimana, itu tantangan saya yang saya rasakan. Yang bagaimana untuk perasaan itu tantangan itu tadi rasa senang itu sebagai motivasi tentunya sama Ibu. Pertimbangan apa Bu itu? Pertimbangan yang saya gunakan ini adalah pertimbangan aset ini adalah bahwa yang saya gunakan aset kekuatan ini adalah bagaimana nanti proses membawa anak pembelajaran anak yang berpusat pada murid. Itu ya. Iya. Berarti penggunaan atau pemanfaatan aset itu yang untuk pertimbangan Ibu tadi itu ya. Tentunya ya pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah setelah Ibu temukan sudah sosialisasi atau diforumkan itu tentunya ada yang menggelitik, ada mesti yang ketemu satu lah, contoh satu aja Bu yang jadi pertimbangan Ibu bagaimana apa yang ditemukan di sana. Ini pada aspek ekstern Pak, ini dari komite sekolah. Iya. Kemudian saya juga melihat dari bagaimana warga sekolah di sekitar yang pemanfaatannya belum maksimal dalam proses pembelajaran. Berarti belum ditemukan kemarin. Ya. Berarti belum ditemukan itu ya, bukan sumber daya yang belum ditemukan Ibu seperti itu. Bagaimana cara menemukan kira-kira besok? Karena sudah tahu yang belum ditemukan dalam proses itu dua itu. Sekarang sudah tahu, terus bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian mungkin saya mendalami bahwa apa itu komite sekolah. Kemudian apa peran mereka, peran komite, peran warga sekolah yang bisa yang mereka bisa keluarkan untuk proses pembelajaran dalam proses yang berpusat pada murid. Kemudian setelah mengetahui peran mereka, mencoba untuk masuk ke di dalamnya. Kalau kita memberi ini Pak, memberi ini loh, ternyata panjenengan semuanya itu bisa kita bareng-bareng untuk pembelajaran yang berdampak pada murid. Oke, yang warga sekitar. Warga sekitar ini Pak, yang warga sekitar mungkin pada proses ini kita bisa mengambil bahwa aset mereka itu untuk pengawas anak-anak, mengawasi pengawasan anak-anak pada saat di luar istirahat, biasanya anak-anak tetap keluar Pak. Terus kemudian mengawasi juga anak-anak di sekitar sudah di luar jam pembelajaran. Ternyata bisa kita gunakan untuk itu. Oke Bu, itu ya berarti untuk pemetaan aset seperti itu ya. Tadi sudah ketemuan dan seterusnya sama Ibu. Kemarin kan Ibu aktor-aktor ya. Ada aktor-aktor sudah disebutkan tadi. Ini aktor yang mau saya wawancari kepala sekolah atau guru? Yang untuk aktor yang saya ambil ini adalah bapak ibu guru. Saya ambil satu ibu guru sebagai rekan sejawat yang saya ambil sebagai aktor yang nantinya panjenengan bisa tanya lebih lanjut sama beliaunya. Oke, kira-kira Bu, ini saya cross checking nanti sama aktor yang jenengan kemarin dilibatkan bersangkutan boleh dipanggilkan Bu? Boleh ya, monggo Bu panggilkan Bu.